Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu trigonometri. Jadi trigonometri itu berasal dari kata trigonon dan metron. Trigonon artinya adalah segitiga, sedangkan metron artinya adalah pengukuran. Sehingga secara bahasa trigonometri berarti menjadi pengukuran segitiga. Walaupun dalam perkembangannya dengan trigonometri kita tetap bisa mengukur bidang-bidang lain seperti lingkaran, hiperbola, elips, dan lain sebagainya. Nah, trigonometri ini merupakan salah satu ilmu yang telah dipelajari sejak zaman dahulu karena ditemukan bukti peninggalan Mesir itu banyak menyertakan segitiga dan perhitungan-perhitungannya. Kemudian dalam penerapannya pun trigonometri ini juga berkaitan dengan pembangunan piramida atau bangunan lainnya. Jadi trigonometri berperan penting dalam bidang arsitektur, pembangunan, dan lain sebagainya. Bisa juga diterapkan untuk mengukur kedalaman laut atau kedalaman laut atau ketinggian suatu gedung dan lain sebagainya. Kemudian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ide dari submateri ini adalah bahwa ketika kita punya dua segitiga siku-siku yang sudutnya sama, jadi bisa kita lihat di sini ukurannya mereka ini saling berkelipatan ya. Misalnya kita punya segitiga seperti ini, itu berarti sudut-sudut yang ada di sini tuh akan sama besar. Ini dengan ini dengan yang ini. Dengan kata lain kita punya dua segitiga yang sebangun. Nah, kalau kita bandingkan sisinya, misalkan pada segitiga besar AB per AC. Oke, kita lihat AB per AC berarti 18 per 30. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, dapatlah hasilnya 3 per 5. Nah, untuk yang kecil, AB per AC-nya AB per AC. Bisa kita lihat hasilnya juga 3 per 5. Jadi mereka memiliki perbandingan yang sama. Kalau kita bandingkan sisi yang lain, misalkan AB per BC, berarti untuk yang besar 18 per 24, jika disederhanakan jadinya 3 per 4. Untuk yang kecil pun AB per BC jadinya 3 per 4 juga, sama. BC per AC, BC 24, AC-nya 30, kalau disederhanakan jadinya 4 per 5, terus yang kecil BC per AC juga 4 per 5. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jika segitiga siku-siku memiliki besar sudut yang sama, maka perbandingan sisi-sisinya pun akan sama satu sama lain. Nah, perbandingan ini dikenal sebagai perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Kemudian, untuk mempermudah pemberian nama, maka kita lihat di sini, misalkan ada sudut alfa di sebelah sini, maka sisi yang ada di hadapannya, sisi AB ini dinamakan sebagai sisi depan atau disingkat sebagai B. Kemudian untuk sisi yang AC, ini kan sisi yang menempel dengan sudut alfa ya. Nah, ini disebutnya sebagai sisi samping atau SA. Sedangkan untuk yang sisi miring, sisi terpanjangnya itu kita namakan dengan sisi miring atau hipotenus ya. Nah, dari D sami ini akan muncul nama-nama nih. Jadi kita kenalan sama 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi ada yang namanya sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Ada 6. Jadi sin itu merupakan pembagian antara sisi depan dengan sisi miring. Maka bisa kita ingat sebagai sin demi. Sedangkan cos itu pembagian antara sisi samping dengan sisi miring. Cos sami. Sedangkan tan itu pembagian dari sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, untuk kosekan itu sebenarnya kebalikan dari sin. Jadi dia mi per d. Kemudian untuk cos itu kebalikannya adalah sekan.
di sini. Jadi kalau cos sami maka sekan itu adalah misa, miring per samping. Satu lagi, kotangan adalah kebalikan dari tangan, jadi sade, seperti ini. Nah, kalau di Cambridge atau di bahasa Inggris biasanya menghafalnya dengan soh, kah, dan toa, sokah toa. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Di sini diketahui bahwa sin alfa adalah 12/13. Tentukan masing-masing nilai dari nilai cos, tan, kosekan, sekan, kotangan ya. Jadi kita sudah diberikan satu perbandingan si sin ini, terus kita diminta mencari perbandingan yang lain. Oke. Misalkan kita mau cari cos ya, cos alfa. Nah, kita sudah tahu bahwa cos alfa itu rumusnya adalah samping dibagi miring. Oke. Nah, di sini yang diketahui sin alfanya sama dengan 12/13. Sebagaimana kita tahu, sin itu kan depan dibagi miring. Jadi, kalau kita terapkan ke segitiga, ketika sudutnya ini, maka depannya adalah yang ini. Dia 12 panjangnya, kemudian untuk yang miring, dia 13. Nah, untuk menemukan cos, kita kan perlu samping nih. Perlu panjang sisi samping. Belum ada kan ya dari data ini. Nah, maka kita perlu mencari dulu nih sisi sampingnya atau X-nya ini. Nah, berarti kita menggunakan konsep yang pernah kita pelajari di waktu SMP. Ketika kita harus mencari salah satu sisi ketika dua sisi lainnya diketahui. Jadi kita mau mencari sisi samping ya. Atau kita misalkan sebagai X. Maka X ini akan sama dengan akar dari R kuadrat miringnya dikurangi Y kuadrat. Ya, Pitagoras. Kita menggunakan Pitagoras. R-nya adalah 13, berarti 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 12 kuadrat 144. 169 dikurang 144 sama dengan 25, sehingga akar 25 sama dengan 5. Jadi kita dapatkan bahwa sisi sampingnya sama dengan 5. Nah, ketika sudah lengkap, boleh kita gambarkan lagi di sini. Ini ada sudut alfanya. Kita udah tahu bahwa di sini 12, di sini 5, di sini 13. Ya, dengan ini sebagai depan, ini samping, ini miring ya. Nanti kalau misalkan posisi sudutnya ada di sini, berarti depannya yang ini gitu ya. Jadi diperhatikan posisi sudutnya, tergantung posisi sudut. Oke. Di sini cos sama dengan samping per miring. Berarti sampingnya adalah 5, miringnya 13. Berarti 5/13. Itu nilai cos. Kemudian nilai tangan. Tangan alfa sama dengan desa. Depannya adalah 12. Sampingnya adalah 5, berarti 12/5. Kemudian yang C itu adalah kosekan. Kosekan alfa. Kosekan itu kebalikannya dari sin. Sin kan demi, berarti kosekan itu mi per D. Miringnya adalah 13, depannya adalah 12, jadi 13/12. Untuk yang D, sekan itu kebalikan dari cos. Jadi ketika cos sami, berarti sekan adalah mi per sa. Nah, miringnya adalah 13, sampingnya adalah 5. Dan terakhir, kotangan. Kotangan itu kebalikannya tan. Jadi kotangan, tan desa, berarti kotangan adalah sa per D. Sampingnya adalah 5, depannya adalah 12, 5/12. Nah, kalau atas dan bawah sudah tidak bisa disederhanakan, berarti sudah selesai. Dan 12/5, walaupun masih bisa kita jadikan campuran, tapi untuk trigonometri umumnya digunakan A per B gitu, tidak campuran. Oke, selanjutnya contoh 2, diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jadi kita buat dulu siku-siku di C.
ada titik A dan titik B. Sin A sama dengan 8/10, maka tentukan nilai tan B. Oke, sini sin A sama dengan 8/10. Rumus sin itu adalah depan per miring. Depannya dari sudut A, berarti di sini 8, kemudian miringnya yang terpanjang itu 10. Nah, ketika ditanyakan tan B itu rumusnya kan tan desa. Tapi yang jadi depannya di sini itu adalah depan dari sudut B, maka ini sisinya, depannya. Kemudian sa-nya berarti 8. Oke? Nah, kita perlu tahu dulu sisi yang ini. Ibaratkan sebagai X saja deh. Nah, ketika kita mau mencari X, kita bisa menggunakan Pythagoras yang tadi ya. Ini bahwa X sama dengan 10 kuadrat, jadi sisi miringnya kita kurangi dengan 8 kuadrat. Maka 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64, 100 kurang 64, 36, akar 36 sama dengan 6. Jadi sisi sebelah sini sama dengan 6. Dan jawabannya 6/8, atau kalau disederhanakan jadi 3/4. Gitu ya, karena di sini beda sudutnya, maka kita perlu perhatikan depannya itu yang mana, sampingnya itu yang mana. Contoh terakhir, diketahui tan A 3/4, tentukanlah nilai 7 cos A. Nah, ini seharusnya ada gambarnya ya. Kita buat aja. Jadi kita misalkan A-nya di sini. Ini seharusnya ada diberikan soal. Jika tan A-nya 3/4, tan A sama dengan 3/4. Tan itu adalah D per sa. Jadi kalau sudutnya di sini, depannya adalah yang ini. 3, sampingnya adalah 4 di sini. Nah, ketika ditanyakan 7 cos A, berarti kita perlu mencari cosnya dulu ya. Cos A. Cos sama dengan samping per miring. Sampingnya itu adalah 4. Nah, miringnya belum ada. Miring itu kan ibaratnya R. R itu sama dengan X kuadrat yang mendatar nih. Atau boleh langsung aja. Sisi miringnya itu sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Karena sisi miring yang dicari, maka ditambah. 9 tambah 16. Dan tambah 16, 25, sehingga akar 25 sama dengan 5. Maka R-nya sama dengan 54/5. Maka ketika ditanyakan 7 cos A, maka itu sama dengan 7 dikali 4/5. 28/5. Oke, segitu aja contoh-contohnya dulu. Jadi kita kenalan dulu sama sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen ya. Sekarang silakan dikerjakan latihannya. Satu nomor, ada poin A sampai poin E. Oke. Kuncinya ketika diketahuinya Q di sini, tapi tiba-tiba ditanyakan R, berarti kita akan mengacu ke sini ya. Tinggal bedanya sisi depan dan sampingnya aja yang jadi pembeda. Itu clue-nya. Oke, silakan dieksplor. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.